Salat jenazah, ya. Ini adalah salat berbeda, ya. Dia fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Kalau sudah sebagian orang melaksanakannya, maka tidak perlu melaksanakan lagi. Rasulullah SAW ketika ada seorang punya hutang, Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Salatin dia. Rasulullah tidak mau salat. Kenapa? Dia punya hutang. Kemudian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tanggung hutangnya." Maka Rasulullah SAW salatkan. Ini dalil bahwasanya meskipun Rasulullah SAW tidak mau salatin dia, tapi Rasulullah SAW suruh sahabat lain menyolatkan, menunjukkan bahwasanya salat jenazah itu fardu kifayah. Karena Rasulullah SAW tidak mau salat, Rasulullah SAW suruh orang lain untuk salat. Maka hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Jika sebagian orang sudah salat, maka sudah sah. Beda antara salat jenazah dengan yang lain. Salat jenazah tanpa dia apa? Tanpa ruku dan sujud. Tanpa ruku dan sujud. Ini perbedaan mendasar. Ya, bedanya pertama tanpa ruku, tanpa sujud. Yang kedua, surat pembacaan surat Al-Fatihah ada khilaf tentang rukun atau bukan. Rukun atau hanya sunnah. Rukun atau hanya sunnah. Ya. Sebagian mengatakan sunnah. Sebagian sahabat salat tanpa baca Al-Fatihah. Ya. Sehingga mereka mengatakan, kenapa dikatakan kalau semua salat namanya Al-Fatihah rukun, kalau tidak baca Al-Fatihah tidak sah. Sebenarnya mengatakan Al-Fatihah tidak rukun. Kenapa? Karena tujuan dari salat jenazah ini tujuannya adalah doa. Tujuannya adalah doa. Adapun tata cara pelaksanaannya mudah, seorang takbir, Allahu Akbar, baca, tidak usah baca doa istiftah. Ya, langsung auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Dengan sir, tidak usah dijahar, ya, kecuali dalam rangka untuk mengajari. Tapi hukum asalnya dengan sir. Kemudian takbir lagi kedua, Allahu Akbar, bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala salat Allah sallallahu alaihi wasallam juga boleh, tapi paling bagus kita bersalat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita bertakbir Allahu Akbar. Nah, kita berdoa di sini rakaat ketiga, takbir ketiga. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, kemudian dan seterusnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ada banyak doa yang Rasulullah ajarkan. Hukum membaca doa-doa ini pada takbir yang ketiga. Lafal doanya bebas, ya. Lafal doanya bebas. Kalau seorang tidak menghafal lafal yang diajarkan oleh Nabi, boleh dia doa sendiri. Dia cukup Allah rabbighfir lahu warhamhu, rabbighfir lahu warhamhu, boleh. Warhamhu Allahumma ighfir lahu warhamhu, boleh. Tapi kalau dia bisa menghafal doa yang diajarkan oleh Nabi, itu lebih baik. Karena saya khawatir sebagian orang akan ikut sholat berjamaah, dia bingung, dia tidak hafal karena doanya panjang-panjang. Apa yang dilakukan? Ya sudah, dia cukup mengatakan Allah ampuni dia, Allah rahmati dia, Allah masukkan surga, boleh. Dia pakai bahasa Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu, Allah udkhilhu jannatak. Boleh, bebas. Hukum asalnya bebas, tetapi yang terbaik adalah dengan doa sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia berdoa, rakaat takbir keempat Allahu Akbar. Di sini ada khilaf, apakah takbir keempat dia boleh doa atau tidak? Ya, sebenarnya mengatakan diam, kemudian assalamualaikum warahmatullah. Sebenarnya mengatakan tidak ada diam. Salat hukum asalnya tidak ada diam. Ketika dia takbir keempat, dia boleh berdoa, tapi tidak sepanjang takbir ketiga. Doa sebentar, Allah maghfir lahu, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Nah, salam ini juga ada khilaf. Ada yang mengatakan dua salam seperti mazhab Syafi'i di Indonesia, yang rajih lebih kuat bahwasanya cuma sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebenarnya dijelaskan Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Kenapa? Karena diriwayatkan dari 6 sahabat semuanya cuma salam sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak diselisih oleh Ibrahim, kecuali oleh Ibrahim An-Nakhai, dia salam 2 kali, dia tabi'in. Oleh karenanya dua-duanya boleh, ya. Tapi kita bilang mana lebih afdal? Yang lebih afdal adalah salam sekali, karena diriwayatkan dari 6 sahabat semuanya ketika salam dari salat jenazah cuma sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, tidak perlu dua kali. Tapi kalau yang salam 2 kali mazhab Syafi'i tidak jadi masalah, dikiaskan dengan salat-salat yang lain. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau saya masbuk, ketinggalan takbir, saya masuk takbir ketiga, Allahu Akbar, ya, langsung doa. Apa yang saya lakukan? Maka ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan setiap takbir itu seperti rakaat. Jadi ketika Anda masuk takbir ketiga, ya Anda baca Al-Fatihah. Kemudian imam takbir keempat, Anda baca sholawat. Kemudian imam assalamualaikum, Anda takbir ketiga cepat-cepat, rabbighfirli warhamhu, Allahu Akbar, rabbighfir, karena jenazahnya mau diangkat. Jenazahnya mau diangkat. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya setiap takbir mewakili rakaat. Jadi kalau kita masuk rakaat ketiga,
kita baca Al-Fatihah. Rakaat keempat kita bersolat kepada Nabi. Imam salam, kita takbir ketiga kita baca dengan cepat. Takbir keempat baca dengan cepat. Baru kita Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pendapat yang lain, pendapat lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita masuk rakaat takbir ketiga, langsung kita doain aja. Doain mayat. Kemudian takbir keempat kita doain lagi. Kemudian kalau imam salam, kita boleh salam. Kita cuma cukup 2 takbir. Kenapa? Karena ini adalah hukum asalnya doa. Tidak wajib kita tambah takbir ketiga, keempat. Ya sudah, kita dapat takbir 3, doain aja langsung. Karena salat jenazah hukumnya adalah hukum asalnya adalah doa. Kalau kita mau tambah, ya kita berarti takbir ketiga Al-Fatihah, takbir keempat salawat kepada Nabi, meskipun jamaah sudah buyar, meskipun jamaah mayat sudah diangkat. Kenapa? Karena kita sudah doain dia. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah khilaf tentang masalah salat jenazah. Ya, ada masalah yang lain yang saya tulis juga. Misalnya seorang lupa jumlah jamaahnya berapa. Kemudian bagaimana kalau jamaahnya lupa ini laki-laki atau perempuan, ya. Ini saya bahas, nanti bisa dibaca sendiri. Demikian juga bagaimana kalau imam di jenazahnya laki-laki atau perempuan, imam posisinya di mana? Ini sudah saya bahas di bekal salat. Demikian juga datang dalam hadis Rasulullah SAW pernah bertakbir sampai 9 kali. Bertakbir sampai 9 kali, ya. Jadi minimal 4 kali. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, salawat, Allahu Akbar, doa, Allahu Akbar, 4 lagi doa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minimal. Tambah lagi 5, 6, 7, 8, 9 sampai berdoa terus boleh. Datang dalam riwayat sampai 9 takbir. 9 takbir. Ustaz, boleh enggak kita salat jenazah di kuburan? Hukum asal salat di kuburan haram. Ya, sebagian ulama mengatakan haram salat apapun termasuk salat jenazah, haram. Tapi yang benar untuk salat jenazah boleh salat di kuburan. Kenapa? Karena dalam salat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan fungsinya mendoakan mayat. Berbeda dengan kalau kita sholat seperti biasa, ada ruku seakan-akan kita mengagumi si mayat. Kita apalagi sujud seakan-akan kita sujud kepada si mayat, maka tidak diperbolehkan. Lain halnya sholat jenazah, kita boleh sholat di kuburan. Oleh karena Nabi SAW ketika ada seorang wanita tukang bersih-bersih masjid meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak dikabari. Kata Rasulullah, Allah adzantumuni, kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku? Akhirnya Rasulullah SAW pergi ke kuburannya, Rasulullah SAW sholat di situ. Sholat di situ. Tidak mengapa, misalnya saya katakan seorang dia di luar negeri, atau orang tuanya meninggal dunia. Segera dikubur dan nunggu dia lama, 3 hari 4 hari baru datang. Ketika dia datang ke luar negeri, dia tinggal pergi ke kuburan bapaknya, kuburan ibunya, kemudian dia sholat menghadap kiblat, dia sholatin sholat jenazah dan boleh. Contoh seperti sekarang, ada saudara-saudara kita yang dikuburkan dengan jenazah protokol jenazah COVID, sehingga tidak semua orang bisa menyolatkan. Hanya sholat cuma beberapa orang, kemudian dikuburkan selesai. Kita nanti kalau COVID sudah selesai, kita boleh datang ke kuburannya. Karena tidak sempat kita sholat jenazah, kita datang ke kuburannya, sholat jenazah. Allahumma. Cuma teman-teman dekat kita ada yang tidak bisa kita sholatkan sekarang, kita boleh datang ke kuburannya, kita sholatkan, tidak jadi masalah meskipun terlambat, ada jeda waktu. Wallahu a'lam bishawab. Ini hal-hal yang singkat yang bisa saya sampaikan. Tentunya panjang lebarnya bisa antum baca sekalian dalam buku bekal sholat.